Halo semuanya, masih dengan gua Reza. Video ini gua mau share dan membagikan tips cara sukses berkarir sebelum usia 30 tahun cara gua. Di video sebelumnya, gua udah ceritain alasan kenapa gua resign dari Telkom, dan di video ini gua mau bagi pengalaman berkarir menjadi seorang karyawan hingga peluang di usia 30 dan menjadi seorang VP di perusahaan fintech, dan saat ini berkarir menjadi seorang product director di sebuah perusahaan blockchain di Singapura. Sebelum itu, agar kalian bisa dapetin beberapa pengalaman gue yang mungkin menarik kalian simak, pastikan like dan subscribe channel ini. Kita manusia dari kecil sudah diajarkan untuk bisa bermimpi dan mewujudkan mimpi tersebut hingga beranjak dewasa. Dan kegagalan adalah sesuatu yang kita takuti dan kita hindari. Mimpi adalah kunci, seperti lagunya Laskar Pelangi. Bagi gue, mimpi itu adalah rencana yang akhirnya bertemu dengan jalannya. Gue punya 3 mimpi berdasarkan prioritas, dan gue selalu bikin dinamis berdasarkan peluang yang paling memungkinkan gue capai. Yang pertama, sebagai profesional di industri fintech dan punya kesempatan tinggal dan bekerja di luar. Karena gue pingin ngerasain tinggal di luar bareng anak dan istri. Yang kedua, value investor. Gue berharap uang yang gue dapat dari bekerja atau usaha itu bisa digandakan melalui capital atau crypto market. Yang ketiga, bikin usaha, ya tetap ini jadi mimpi gue. Tapi ini bukan jadi prioritas gue yang pertama seperti tahun-tahun yang lalu. Walaupun saat ini gue lagi bikin aplikasi untuk laundry. Kenapa mimpi gue dibuat dinamis? Karena sebenarnya seberapa kerasnya lu memperjuangkan mimpi lu, kalau cuma satu dan kalau emang nggak ada jalannya ya percuma. Yang ada kalian jadi stres kalau nggak berhasil. Gue pernah nonton kontennya Ferry Irwandi yang dia jelasin filsafat stoicisme, dan gue merasa itu adalah cara yang terbaik untuk kita tidak terlalu banyak berekspektasi dari sebuah mimpi atau harapan yang kita nggak bisa kontrol. Ini contoh kasus percintaan gue dulu. Waktu pacaran gue nggak pernah mau terlalu cinta sama pacar, karena gue nggak bisa mengontrol rasa cinta dia ke gue itu harus sama dengan cara gue ke dia. Hal yang selalu gue pikirkan adalah worst case-nya suatu saat kita bisa aja putus. Nah, gimana caranya ketika lu cinta dengan seseorang, tapi lu tahu ada batasnya? Itu semua kontrol ada di lu. Lu yang harus berusaha untuk mencari jalan agar jadi tidak ada batasan dengan cara menikahinya. Perkara dia menerima atau menolak itu kembali ke usaha lu. Sekarang contoh kalau di lingkungan pekerjaan. Lu nggak bisa mengontrol perusahaan lu, bisa memperkerjakan lu seterusnya atau memberikan lu promosi sesuai dengan waktunya. Bisa aja tiba-tiba lu dijatuhkan oleh rekan kerja yang nggak suka sama lu, atau mungkin perusahaan lagi nggak profit sehingga akhirnya lu diminta mundur. Semua balik lagi ada di tangan lu. Gak ada salahnya kan lu kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target ketika bekerja. Karena pada akhirnya ketika perusahaan lu nggak bisa menilai lu dengan baik, perusahaan lain yang akan melakukannya. Jadi kalau shit happen, lu akan dengan mudah mencari peluang baru di tempat yang lain. Seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya, gue nggak pernah bermimpi menjadi seseorang profesional dan bekerja di sebuah perusahaan. Tapi faktor eksternal gue menuntut hal tersebut. Jadi mau nggak mau gue harus riding the wave berdasarkan mimpi yang udah gue siapkan jadi beberapa opsi. Karena peluang itu nggak selalu muncul di satu tempat. Oke, gue coba ceritain pengalaman salah satu temen gue. Dia adalah seorang wanita yang dari kecil mimpinya menjadi seorang pilot. Dia berjuang dengan mimpinya untuk bisa masuk ke sekolah pilot dengan mencoba mendekatkan diri dengan orang-orang yang lingkungannya adalah orang-orang yang mempersiapkan untuk menjadi seorang pilot juga. Nahas mimpi dia tidak terwujud, dia stres dan menjadi bingung setelahnya. Teman-temannya ada yang melanjutkan ke akademi pilot, ada juga yang melanjutkan ke universitas favorit. Walaupun dia sempat mau menjadi pramugari, ya karena pandemi kemarin jadi nggak jadi. Akhirnya dia menjalankan hidup apa adanya, melanjutkan kuliah, bekerja seperti orang pada umumnya. Dan ya alhasil dia tidak punya motivasi dan dia takut dengan sebuah mimpi. Tapi sebetulnya dia nggak tahu kalau dia itu punya potensi. Berbekal dari kecil dia emang suka main game, gue gak nyangka kalau ternyata dia itu kalau main game FPS bisa sejago itu. Bahkan dengan parasnya yang cantik, menurut gue akan sangat mudah untuk dia menekuni konten kreator. Gak lama gue melihat potensi dia, gue kenalin dia ke salah satu teman gue yang menjadi e-sport project manager di Indonesia untuk dapat insight. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya dia termotivasi dan memahami makna kegagalan sehingga berani mencoba hal yang baru sesuai dengan peluang dia saat ini.
Jadi intinya, ketika nggak bisa menentukan eksternal itu mau apa untuk kita, yang bisa kita lakukan adalah berusaha ketika peluang ada di depan mata. Dan gue percaya rezeki sudah ada yang ngatur. Buat gue akan berusaha semaksimal mungkin ketika gue melihat ada sebuah peluang. Tapi sebetulnya nggak bisa setiap ada aktivitas kita memaksimalkan apa yang kita punya, karena gue nggak setuju kalau ada orang berpendapat kalau orang lain bisa kenapa kita nggak bisa. Menurut gue setiap orang punya kapasitasnya, tinggal kapan peluang itu muncul kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa peluang itu nggak akan selalu datang sendirinya. Tanpa berusaha, berdoa atau berbagi, peluang itu nggak akan mungkin ada. Buat gue, portofolio itu penting. Mau lu berada dan bekerja dimanapun, portofolio lah yang akan membawa lu untuk one next step ahead. Gue bisa keterima di Telkom juga salah satunya karena gue punya portofolio bikin sebuah inovasi saat itu. Bukan berarti kalian juga harus punya startup kayak gue ya. Portofolio bisa kalian dapetin dimanapun kalian berkontribusi. Tapi portofolio yang bagus adalah portofolio yang bisa menciptakan sebuah value creation. Value creation adalah sesuatu yang bisa lo ciptakan dan itu berdampak dan bermanfaat pada sekitar lo. Ketika lo bisa menciptakan value creation untuk suatu lingkungan, lingkungan itu akan sangat terbantu dengan kehadiran lo atau inovasi lo. Portofolio bisa kalian dapetin dimanapun. Gue cerita pengalaman gue dapat portofolio di Instagram. Suatu saat gue follow akun Instagram Denny Santoso karena gue mau belajar digital marketing supaya gue bisa lebih baik lagi untuk membangun bisnis. Pada saat itu gue nggak sengaja lihat postingan Denny Santoso lagi cari seorang product manager. Tanpa mikir panjang, gue langsung ngajuin diri. Alhasil gue kerja dengan dia secara part time. Padahal saat itu yang dia cari adalah full time. Kok bisa ya? Simply karena dia percaya dengan portofolio yang udah gue bangun. Bahkan sampai saat ini gue masih bantuin dia karena gue selalu berusaha untuk yang terbaik dan dia adalah salah satu role model gue buat gue. Jadi kerja sama dia nggak cuma bikin gue pintar digital marketing dan nambah penghasilan, tapi bisa mendorong gue untuk menjadi seorang content creator. By the way, gue nggak cuma bantuin Denny Santoso untuk part time gue. Gue juga bantuin beberapa hal seperti bantuin Dakamin Academy membangun kelas UI UX pertamanya. Buat gue mengambil part time, yang paling penting bisa nambah wawasan dan pengalaman. Tapi setiap kali lu mengambil part time, jangan pernah mengganggu full time lu. Karena analogikan saja perusahaan itu sama kayak lu. Ketika lu diselingkuhin gimana rasanya? Jadi pastiin ketika lu mengambil part time management lu udah benar dan baik. Jadi lu bisa mengatur waktu lu dengan baik dan dengan bijak tanpa mengorbankan full time lu. Gue kalau part time biasa gue lakukan di after office atau ketika weekend. Dengan bekerja, gue jadi bisa punya pengalaman, wawasan, bahkan motivasi untuk gue bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena ketika kita bekerja dengan cuman mikirin kerjanya aja, tapi perhatikan kalian bekerja dengan siapa. Apa yang bisa kalian dapat ketika kalian bekerja dengan orang tersebut. Income di usia muda buat gue itu hanya bonus. Perlu digarisbawahi sebelum kalian usia 30 tahun, lupakan yang namanya gaji besar. Yang kalian harus kejar adalah pengalaman dan pembelajaran. Gaji pada akhirnya akan mengikuti seberapa besar dari value kita. Dari semua pengalaman yang gue ceritain di video ini, pastinya nggak lepas dari investasi diri kita sendiri dengan mengikuti beberapa pendidikan formal ataupun informal. Dan yang paling penting adalah doa orang tua dan berbagi rezeki lu ke sesama. Jangan pernah lupakan itu ya. Intinya, do the best lagi kalian punya waktu dan tenaga. Jangan pernah sia-siakan peluang yang ada di depan mata. Kegagalan itu hal yang biasa dan itu kembali lagi kepada kalian, seberapa kuat kalian bisa bangkit gagal dan bangkit lagi. Pastikan pengalaman kamu itu jadi bekal untuk kalian bisa dapetin hal lebih baik dari saat ini. Perkara kalian ingin melanjutkan sebagai profesional, membuka usaha dan apapun itu, pengalaman adalah bekal kalian untuk masa depan kalian. Ingat, life too short to just having a job. Oke, gitu aja dari gua. Teman-teman, di video selanjutnya gue akan bahas bagaimana cara gue dapetin penghasilan tambahan dari part-time dan investasi gue selama ini. Stay tune terus di channel gue dan see you.